Oke, kita langsung bahas aja ya. Ini kan isunya berawal dari satu cuitan di media sosial, tapi kok jadi rame banget sampai ke panggung politik nasional. Betul, rame banget. Gara-gara satu istilah baru kan? Nah, itu dia. Ada istilah baru yang lumayan pedes ya, serakahnomik. Serakonomik. Istilah ini dilempar sama Muhammad Said Didu, dan tudingannya langsung menunjuk ke sebuah keluarga politisi di Sulawesi Selatan, yang katanya terkait sama program makan bergizi gratis. Iya, iya. Jadi pertanyaan besarnya kan gini, gimana ceritanya seorang perempuan, usianya baru 20 tahun, tiba-tiba bisa kelola bisnis yang potensinya itu 6,3 miliar rupiah sebulan? Angka yang fantastis. Betul, dan kenapa satu cuitan soal ini bisa bikin petinggi partai di Jakarta sampai merasa perlu angkat bicara. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih. Kita lihat angkanya, kita kenali orang-orangnya, dan coba kita pahami ada apa sih di balik semua ini. Oke, menarik. Kita mulai dari angkanya dulu ya, ini yang bikin semua orang melongo. Silakan. Jadi inti ceritanya kan gini, ada perempuan muda, namanya Yasika Aulia Ramadhani, usianya baru 20 tahun. Oke. Menurut artikel-artikel yang kita pegang, dia ini mengelola 41 dapur. 41. Banyak juga ya. Nah, koneksinya di sini. Ayahnya itu Yasir Mahmud, jabatannya Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dari Partai Gerindra. Disinilah hitung-hitungannya dimulai. Dan angkanya jujur aja gila. Angkanya ini memang yang jadi amunisi utamanya. Kalkulasinya kalau kita lihat dari sumber ya, sebenarnya cukup sederhana. Gimana itu? Setiap dapur itu diasumsikan melayani sekitar 3.000 siswa. Terus ada estimasi keuntungan kira-kira Rp2.000 per porsi makanan. Rp2.000, mungkin kedengarannya kecil ya. Kecil kan? Kayak uang receh. Betul, tapi kalau dikalikan, coba deh kita iseng hitung bareng. Rp2.000 dikali 3.000 siswa. 6 juta. 6 juta rupiah, itu per hari per dapur. Dan dia kelola 41 dapur. 41. Jadi 6 juta dikali 41, itu totalnya 246 juta. Sehari. Persis. Rp246 juta per hari. Gila. Dan kalau kita pakai asumsi program ini jalan katakanlah 26 hari kerja dalam sebulan, angkanya langsung lompat. Jadi berapa? Jadi 6,3 miliar. 6,3 miliar rupiah sebulan. Dari sebuah program yang baru jalan. Waktu Anda pertama kali lihat angka 6,3 miliar ini di sumber-sumbernya, apa reaksi pertama Anda? Ini angka yang realistis atau gimana ya? Sengaja dibesar-besarin buat sensasi? Reaksi pertama saya, ini adalah amunisi politik yang sempurna. Soal realistis atau enggak, itu bisa diperdebatkan. Mungkin ada biaya lain, mungkin margin untung yang enggak setepat itu. Oke. Tapi bukan itu intinya. Yang bikin angka ini meledak secara politis seperti yang ditekankan di artikel-artikel ini, itu perbandingannya. Anda harus sandingkan angka 6,3 miliar ini di samping gaji resmi ayahnya sebagai pejabat publik. Nah, itu dia. Emang berapa sih gaji resmi seorang wakil ketua DPRD provinsi? Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, total take home pay ya untuk pimpinan DPRD tingkat provinsi kayak Yasir Mahmud setelah semua tunjangan dihitung, Iya. itu ada di rentang 56 juta sampai 71 juta per bulan. Oke, 56 sampai 71 juta. Angka yang besar tentu. Tapi Tapi, coba Anda jejarkan 71 juta itu dengan potensi 6,3 miliar. Jurangnya kan? jauh banget. Ibaratnya potensi pendapatan bisnis anaknya sebulan itu bisa setara gaji bapaknya selama hampir 90 bulan. Lebih dari 7 tahun. 7 tahun lebih. Itu perbandingan yang Mencolok sekali. tepat. Dan inilah inti dari kegelisahan publik yang coba ditangkap oleh Said Didu. Ini kan belum bicara soal legal atau ilegal. Belum ada investigasi hukum. Ini murni soal optik, soal persepsi. Maksudnya? Gimana mungkin sebuah ekosistem bisnis yang untungnya sebesar itu, yang nyambung ke program pemerintah, bisa tumbuh secepat kilat di sekitar keluarga seorang pejabat? Itu pertanyaan etis yang langsung muncul, bahkan sebelum kita ngomongin benar atau salah secara hukum. Oke, jadi jelas ya sumber masalahnya ada di jurang finansial yang luar biasa ini. Ini membawa kita ke arsitek di balik kritiknya, orang yang bikin istilah serakonomik itu sendiri, Muhammad Said Didu. Betul.
Sumber-sumber yang Anda kasih ini ngasih profil dia yang menarik banget. Dia bukan sekedar aktivis medsos kan? Oh, jauh dari itu. Ketika Said Didu bicara, sumber-sumber ini menjelaskan kalau suaranya itu punya bobot. Karena latar belakangnya. Dia itu birokrat tulen. Mantan sekretaris Kementerian BUMN. Benar. Dan dia menghabiskan 33 tahun di BPPT. Dia orang dalam sistem. Salah satu artikel bahkan menyoroti faktor kalau dia itu milih pensiun dini dari status PNS-nya. Loh, kenapa? Alasannya, supaya dia bisa lebih bebas mengkritik pemerintah, tanpa terikat kode etik aparatur sipil. Wah, jadi ini bukan kritik dari orang luar yang nggak paham birokrasi, tapi justru dari orang yang udah makan asam garam di dalamnya. Tepat sekali. Artikel-artikel itu juga nyebutin beberapa catatan pertempuran dia di masa lalu kan? Betul. Dia vokal banget soal akuisisi saham Freeport, yang menurut dia merugikan negara, dan yang paling menonjol, dia pernah dicopot dari jabatannya sebagai komisaris BUMN PT Bukit Asam. Oh ya? Iya, karena kritiknya dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan pemerintah sebagai pemegang saham. Jadi polanya konsisten. Dia ini teknokrat yang berubah jadi anjing penjaga, watchdog yang gigih. Paham. Jadi ketika dia melempar istilah serakah nomics, itu ada kredibilitasnya. Betul, kredibilitas seorang mantan orang dalam. Oke, ayo kita bedah istilahnya. Serakah nomics. Terdengar cerdas, tapi apa sih artinya menurut dia? Ini kan neologisme ya, kata baru ciptaan dia. Gabungan dari serakah dan ekonomi. Oke. Akar kata ekonomi itu kan dari bahasa Yunani, oikonomia. Artinya manajemen rumah tangga. Jadi intinya, Said Didu ini menuduh adanya sebuah sistem manajemen kerakusan. Manajemen kerakusan. Dalam definisinya, ini adalah praktek di mana segelintir elit yang dekat dengan kekuasaan diduga memanfaatkan instrumen negara, entah itu kebijakan, program, atau anggaran untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik. Ini bukan istilah akademis ya. Tapi ini label polemis, senjata retorika. Tepat dan sangat efektif. Efektif karena gampang diingat dan langsung ke sasaran. Oke, kita udah paham siapa yang melempar batu dan apa isi batunya. Sekarang, mari kita lihat sosok yang ada di tengah pusaran ini, Yasir Mahmud. Oke, Sumber-sumber ini juga ngasih gambaran yang cukup lengkap tentang dia. Dia bukan politisi kemarin sore, kan? sama sekali bukan. Profilnya itu nunjukin dua pilar utama. Pengusaha dan organisatoris. Jauh sebelum jadi wakil ketua DPRD, dia sudah malang melintang di dunia bisnis. Direktur, komisaris di banyak perusahaan ya. Betul, hartanya pun seperti yang nanti kita lihat udah besar banget. Di sisi lain, dia juga jago berorganisasi, aktif di KNPI, KONI, HKTI, dia bangun jaringan yang luas. Dan kemudian dia masuk politik lewat Gerindra. Salah satu artikel nyebutin dia juga sempat jadi direktur utama BUMD di Sulsel. Nah, itu menarik. Kenapa? Artinya, dia sudah terbiasa bergerak di persimpangan antara bisnis dan pemerintahan. Oke. Jadi ini membuat kasusnya jadi lebih kompleks. Ini bukan cerita politisi miskin yang tiba-tiba kaya. Ini cerita pengusaha yang sudah sangat kaya, yang kemudian masuk ke struktur kekuasaan politik. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya mengkonfirmasi ini. Coba kita lihat datanya. Berapa kekayaannya menurut laporan resmi? Menurut LHKPN, per Desember 2024 yang Anda berikan itu, total kekayaan bersihnya adalah 92,1 miliar rupiah. 92,1 miliar. Itu angka bersih ya? Angka bersih, itu setelah dikurangi utang sebesar 62 miliar rupiah, jadi total asetnya sebenarnya sekitar 154 miliar rupiah. Wow, jadi dia emang udah miliarder jauh sebelum ini. Apa komponen terbesarnya? Sebagian besar dalam bentuk properti. Tanah dan bangunan senilai 77,5 miliar rupiah. Sisanya tersebar. Tapi yang juga signifikan itu kas dan setara kas nilainya lebih dari 17,5 miliar rupiah. Oke. Data LHKPN ini penting karena bisa memunculkan dua narasi yang saling bertentangan. Gimana itu? Di satu sisi, pendukungnya bisa bilang, dia kan udah kaya raya, buat apa korupsi recehan. Tapi di sisi lain, para kritikus bisa membaliknya. Membaliknya gimana? Jadi dilemanya jadi lebih abu-abu ya? Betul. Oke, jadi kita punya seorang kritikus vokal dengan latar belakang birokrat dan seorang politisi pengusaha kaya raya yang keluarganya sekarang menjalankan bisnis super profit dari program pemerintah.
Disinilah ceritanya sampai ke titik balik yang paling krusial. Momen ketika isu lokal ini tiba-tiba ditarik ke level nasional. Benar. Momen ketika sebuah cuitan di media sosial berhenti jadi sekedar cuitan dan berubah jadi isu politik yang serius. Dan itu terjadi karena satu respon singkat. Dari orang yang sangat penting. Prof. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dan salah satu petinggi di Partai Gerindra, partainya Yasir Mahmud, responsnya di Twitter terhadap cuitan Said Didu, menurut sumber kita, cuma 2 kata. 2 kata? Kita tertibkan. Kita tertibkan. Dalam dunia politik, kalimat sesingkat itu seringkali maknanya dalam banget. Menurut Anda, apa aja lapisan makna dari frasa itu? Wah, banyak sekali. Pertama, ini adalah pengakuan. Dengan merespon, Dasko itu secara implisit mengakui kalau cuitan Said Didu ini terlihat dan dianggap cukup penting untuk ditanggapi. Dia nggak mengabaikannya. Dia tidak mengabaikannya. Itu sinyal pertama. Dia tidak membela, tidak juga menyalahkan. Dia cuma bilang, kita tertibkan. Nah, itu dia. Dan kata tertibkan itu sendiri jenius secara politik. Kata itu bisa berarti banyak hal, tergantung siapa yang dengar. Oke, coba jelaskan. Bagi publik yang kritis, ditertibkan itu kedengaran seperti janji untuk melakukan koreksi. Tenang, kami akan bereskan ini. Mungkin akan ada teguran, evaluasi, atau bahkan pencabutan izin. Ini fungsinya menenangkan kemarahan publik. Paham, tapi bagi orang dalam partai atau bagi Yasir Mahmud sendiri, Nah, maknanya bisa sangat beda. Bisa jadi itu sinyal untuk diam dulu, jangan bikin gaduh lagi. Atau lanjutkan aja, tapi caranya dirapikan biar nggak terlalu mencolok. wah, Ini bahasa politik tingkat tinggi yang memungkinkan pimpinan partai mengelola krisis tanpa harus ambil sikap hitam putih yang bisa merugikan internal partai. Kata itu ngasih ruang manuver yang sangat luas. jadi ini bukan sekedar respons ya, tapi sebuah manuver politik untuk meredam api sebelum membesar sambil tetap menjaga semua opsi terbuka. Tepat. Fakta bahwa yang turun tangan adalah seorang wakil ketua DPR RI menunjukkan bahwa citra partai di tingkat nasional itu dipertaruhkan di sini. Kenapa? Lindra, isu seperti ini yang kesannya ada penumpang gelap yang mengeruk untung fantastis bisa jadi racun bagi citra program itu secara keseluruhan. Oke. Jadi respons Dasko itu langkah mitigasi risiko politik. Sangat cepat dan efisien. Kalau kita rangkai semuanya, polanya jadi jelas banget ya. Dimulai dari istilah tajam, serakah nomik, yang menyoroti potensi keuntungan fantastis. Betul. Terus kita lihat siapa yang ngomong, seorang mantan pejabat yang kredibel. Terus kita lihat siapa sasarannya, politisi, pengusaha kaya yang keluarganya ada di pusat bisnis itu. Dan puncaknya, Puncaknya adalah respons dari pimpinan partai di Jakarta yang menunjukkan ini bukan lagi isu lokal tapi udah jadi masalah citra nasional. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana di era media sosial, sebuah isu etika di tingkat daerah bisa dengan cepat bermutasi jadi krisis politik nasional. Semua elemennya ada di sini. Angka yang bombastis, tokoh yang kontras, dan pertaruhan politik yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, apa yang sebenarnya kita pelajari dari semua ini? Saya rasa setelah membaca semua sumber ini ya, pelajaran utamanya adalah bagaimana kekuasaan, bisnis, dan keluarga itu bisa jadi campuran yang sangat mudah terbakar di ruang publik. Tuduhan serakah-onomik ini, terlepas dari benar atau salahnya secara hukum, berhasil menyentuh saraf paling sensitif dalam demokrasi kita. Saraf apa itu? Kecurigaan bahwa mereka yang punya kuasa politik akan selalu cari cara untuk menerjemahkannya jadi keuntungan finansial bagi lingkaran terdekat mereka. Dan respons kita tertibkan itu seolah jadi pengakuan diam-diam bahwa setidaknya secara persepsi ada sesuatu yang tidak tertib di sini. Sesuatu yang perlu dibereskan. Betul sekali. Ini menunjukkan adanya kesadaran di tingkat elit politik bahwa persepsi publik itu penting dan bisa merusak. Meskipun mungkin nggak ada aturan yang dilanggar secara eksplisit, anak pejabat kan boleh berbisnis. Tentu. Tapi skala, kecepatan dan koneksi bisnis ini dengan program pemerintah membuatnya terlihat sangat problematis secara etika. Oke, ini benar-benar pembahasan yang dalam. Kita telah melihat bagaimana sebuah istilah baru bisa membingkai perdebatan, bagaimana angka bisa jadi senjata, dan bagaimana 2 kata dari seorang politisi bisa mengubah arah cerita. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, yang muncul dari semua materi ini. Sumber-sumber ini kan fokus pada potensi keuntungan, yang memicu perdebatan etika. Iya.
Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih fundamental, yang berlaku tidak hanya untuk kasus ini. Di negara di mana batas antara tugas publik dan bisnis pribadi sering kali kabur, mekanisme pengawasan seperti apa yang sebetulnya kita butuhkan? Maksudnya, pengawasan untuk mencegah? Tepat. Bukan untuk menghukum setelah kejadian, tapi untuk mencegah sejak awal. Bagaimana kita bisa merancang sebuah sistem yang memastikan bahwa program untuk publik, seperti makan gratis untuk anak sekolah, itu benar-benar sampai ke tujuan dengan maksimal, tanpa terdistorsi oleh kepentingan bisnis keluarga mereka yang sedang berkuasa. Ini bukan lagi pertanyaan tentang individu, tapi tentang desain sistem itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.